Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger. Pagi hari ini kita mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru. Tuhan melimpahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, penghiburan, bahkan semangat dalam kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan kita akan mengawali hari kita pada pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan kita, murid-muridnya, agar kita didapati sebagai murid yang baik dan murid yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, sungguh kami mengucap syukur di dalam perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan beban berat, penderitaan, pergumulan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah mengabaikan kami, bahkan Tuhan mengundang kami untuk boleh datang di dalam doa-doa kami, berseru, Tuhan dengar, dan Tuhan berikan pemulihan kepada setiap kami. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kami, melimpahkan segala hal yang kami butuhkan, kami perlukan di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami dapat menikmati kasih setia Tuhan. Kami hidup dengan penuh pengucapan syukur, sehingga hari demi hari kami jalani dengan ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Bersama-sama dengan Super Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, ajar kami untuk mengerti, menyimpannya dalam hati kebenaran firman Tuhan ini, dan dinyatakan dalam laku hidup kami setiap hari, dalam sikap, perbuatan, tutur kata, keputusan-keputusan yang kami ambil, bahkan pikiran kami, kehendak kami dikuduskan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ester. Kitab Ester pasal 1 ayat 1 hingga ke 9. Kitab Ester pasal 1 ayat 1 hingga ke 9, demikian firman Tuhan. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas takhta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya, sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam marmer putih, bewang dan pelinggang. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tidak ada paksaan, tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di
di dalam istana Raja Ahasveros. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari adalah memulihkan berita buruk. Memulihkan berita buruk. Ada banyak orang dalam kehidupan yang kita jalani ini, mereka mengabaikan adanya berita buruk. Mereka tidak mau mendengar berita buruk. Seperti yang kita kenal, ada ungkapan asal Bapak senang. Kita memberikan informasi, berita-berita yang baik kepada atasan kita, kepada para pejabat, kepada para pembesar, atau orang yang dekat dengan kita, ataupun orang lain. Kebanyakan kita kemudian memberikan berita-berita, informasi-informasi yang baik. Kita tidak mau memberikan informasi yang buruk kepada mereka, karena mereka tidak suka. Bahkan ketika atasan kita, para pembesar dalam pemerintahan misalnya, ketika mendengar ada berita buruk, mereka menjadi marah. Mereka murka. Dan kita yang memberikan berita buruk ini, kita yang menyampaikan berita buruk ini, kita akan mengalami atau kita akan dijatuhi hukuman. Maka tidak mengherankan dalam banyak peristiwa dalam dunia ini, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi karena kita menolak untuk menerima berita buruk. Misalnya, dalam maskapai penerbangan, ada satu bagian dalam pesawat yang kemudian mengalami aus atau kerusakan kecil. Mungkin mekanik kemudian tidak menyampaikan berita buruk itu. Dia berkata, oh pesawatnya baik, siap untuk terbang, layak untuk terbang. Tetapi kenyataannya ketika penerbangan terjadi, pesawat itu jatuh. Belum lama ini kita mendengar pesawat latih tempur TNI Angkatan Udara mengalami kecelakaan, jatuh. Acap kali kemudian kita berpikir, oh iya, ini mungkin ada bagian-bagian mesin pesawat yang mengalami kerusakan atau perlu diperbaiki. Tetapi sang mekanik mengatakan, oh itu baik, tidak ada masalah. Rasa khawatir untuk menyampaikan berita buruk. Atau ada sebagian di antara kita yang pernah teringat adanya serangan teroris di Amerika Serikat. Bukan mereka tidak tahu adanya teroris di negara Amerika Serikat. Pada tanggal 11 September 2001, ketika serangan teroris itu terjadi dan menimbulkan banyak korban di Amerika Serikat, barulah kemudian kita mendengar berita-berita, sebetulnya ada berita, ada informasi akan tindakan-tindakan yang akan diambil. Tetapi para petinggi di Amerika Serikat pada saat itu, mereka menolak berita buruk itu disampaikan kepada atasan mereka, atau mereka yang menerima mengabaikan berita buruk. Maka ketika berita buruk ini diabaikan, ditolak, kita melihat ada banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian buruk ataupun kecelakaan-kecelakaan yang terjadi karena informasi berita buruk yang diabaikan. Ya, karena berita buruk itu ketika kita dengar, kita terima, kita membutuhkan banyak waktu
untuk menganalisa, membutuhkan banyak energi, kekuatan untuk kemudian menyelesaikan informasi berita buruk yang kita terima. Tidak mengherankan banyak orang kemudian tidak mau menerima berita buruk, menolak, mengabaikan berita buruk. Bagian firman Tuhan yang kita baca, kitab Ester, ada seorang raja Ahasveros. Dia adalah seorang raja yang punya sikap yang sama, menolak untuk menerima berita buruk. Bahkan Ahasveros ada satu aturan kalau kita membaca dalam kitab Ester pasal yang keempat. Sang raja menolak untuk memperbolehkan orang-orang yang berduka, orang-orang yang bersedih itu datang ke istana atau melewati tahta raja. Kita bisa membayangkan dari Ahasveros menolak untuk melihat ada orang-orang yang sedih, menolak untuk mendengar berita-berita yang buruk. Maka tidak mengherankan kemudian ketika ada satu rancangan buruk, ketika bangsa Yahudi itu akan dibinasakan oleh Haman, berita itu tidak sampai kepada raja. Karena apa? Ya, karena Ahasveros lebih suka berita-berita yang menyenangkan, berita-berita yang memuaskan hatinya. Dia tidak mau mendengar berita buruk. Dan salah satunya adalah rancangan jahat Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi. Maka ketika Ester akan menghadap raja pun dia menjadi takut. Karena dalam kehidupan pemerintahan Raja Ahasveros, di sana kita boleh melihat ditolak, diabaikan berita buruk itu. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menggambarkan bagaimana Raja Ahasveros ini sukacita, bersenang-senang, menikmati berita sukacita. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dia mengundang kita, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus Kristus menyadari dalam perjalanan kehidupan kita ada pasang surut, ada waktu-waktu senang, ada waktu-waktu susah, ada waktu di mana kita kaya, ada waktu kita mengalami kemiskinan, ada waktu yang di mana merasakan sukacita dan kegembiraan, ada sekali waktu kita mengalami duka cita dan berbeban berat, mengalami letih lesu dalam menjalani kehidupan ini. Dan Yesus mengundang kita untuk datang kepada Dia, mengubah berita buruk dengan pemulihan, dengan kebaikan, dengan sukacita. Maka Raja Daud dapat berkata, Tuhan itu mengubah ratapan menjadi tarian. Kita boleh datang kepada Tuhan dalam segala pergumulan kehidupan kita. Di dalam kitab Keluaran dicatat di sana ketika Tuhan Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata, aku mendengar seruan bangsaku, umatku. Aku mengerti penderitaan kesusahan mereka. Dan aku memanggil engkau, Musa, untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Aku akan membebaskan umatku dan mereka akan datang beribadah kepadaku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, Allah tidak mengabaikan berita buruk.
Allah tidak menolak adanya berita buruk. Justru Tuhan Yesus mengundang kita. Apapun yang ada pada diri kita, apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita alami, kita datang dalam segala pergumulan kita di dalam doa. Dan Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan kepada setiap kita. Demikian juga dalam kehidupan hari demi hari yang kita jalani. Kita juga punya kekuatan, keteguhan hati dalam mendengar ada berita-berita buruk. Kita menerima adanya berita-berita buruk di sekitar kehidupan kita, dan kita bisa membawanya kepada Tuhan. Tuhan, hiburkan aku. Tuhan, aku khawatir. Tuhan, aku takut. Tolonglah aku ya Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sanggup mengubah berita buruk menjadi pemulihan, kebaikan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam perjalanan kehidupan kami ada banyak hal, banyak perkara yang akan kami alami, yang akan kami hadapi, bahkan sedang kami gumulkan di dalam hidup ini. Ajar kami, ya Tuhan, untuk kami dapat merespon berita buruk, informasi buruk di sekitar kehidupan kami. Dan kami berseru meminta tolong kepada Tuhan kami Yesus Kristus untuk dipulihkan. Demikian Yesus berjanji kepada kami, marilah padaku hai engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah janji Tuhan yang kami pegang teguh dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh datang kepada Tuhan dengan seruan hati kami, apapun keadaan kami, apa yang sedang kami hadapi, pergumulan-pergumulan kami, isi hati kami, bahkan beban berat yang kami pikul, kami boleh bawa dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan mengerti, Tuhan peduli, dan Tuhan berikan pemulihan kelegaan bagi kami semua. Tuhan yang mengubah berita buruk ganti dengan kebaikan demi kebaikan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, menyelesaikan tugas, tanggung jawab dan peran kami. Tuhan berikan pertolongan. Kami dapat menyelesaikan dengan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, bahkan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Kami serahkan untuk segala perjalanan kami sepanjang hari ini. Tuhan karuniakan keselamatan, jauhkan kami dari kecelakaan, jauhkan kami dari maksud jahat dari sekelompok atau pribadi-pribadi yang akan mengganggu segala perjalanan ataupun aktivitas kami. Berdoa bagi kami yang sakit, bagi kami yang lemah tubuh. Sungguh Tuhan pelihara kami, jamah kami, tubuh kami ya Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh kesembuhan, bahkan mujizat kesembuhan boleh terjadi bagi kami yang terus berharap kepada Tuhan. Berikan pertolongan, sehingga hari demi hari kami boleh mengalami, merasakan kebaikan Tuhan, ada kesehatan, kekuatan, kebaikan yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang bergumul,
dengan rasa khawatir dan takut akan hari depan kami. Sungguh Tuhan berikan penghiburan. Kami dapat merespon segala berita, informasi yang kami dengar. Dengan satu kesadaran kami boleh datang kepada Tuhan dalam doa. Dan hidup kami selalu Tuhan Yesus sertai. Bagi kami yang berbeban berat, dalam pergumulan kami, di tengah keluarga, usaha pekerjaan studi kami, Tuhan, Engkau yang peduli, Engkau yang mengerti, dan Tuhan ajar kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan karuniakan pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk segenap hamba Tuhan, baik mereka yang melayani di kota-kota besar, hingga di dalam pelosok-pelosok pedalaman, dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan dalam menjangkau jiwa baru, menggembalakan setiap jemaat, bahkan mengajar setiap orang-orang percaya dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang pelihara. Tuhan berikan khidmat pertolongan, sehingga setiap hamba-hambamu mereka dapat melayani dengan kesungguhan hati, ketulusan hati, untuk memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus, dan mengalami pertumbuhan iman yang teguh kepada Yesus dalam segala perjalanan hidup mereka, bahkan pertumbuhan semakin serupa dengan Yesus dalam laku hidup setiap hari. Tuhan peliharakan setiap anggota keluarga dari hamba-hambamu yang melayani. Tidak semua ada dalam situasi yang baik, ada tantangan, ada keterbatasan, tapi sungguh Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menopang akan kehidupan hamba-hambamu beserta keluarga. Berkati baik istri, suami, anak-anak, orang tua. Sungguh Tuhan, Engkau yang menolong, mencukupkan segala kebutuhan di tengah pelayanan yang dikerjakan, dilakukan. Tuhan yang ikat setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga hamba-hambamu ini didapati sebagai hamba Tuhan yang baik dan yang setia. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan, memelihara kedaulatan, keamanan, kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Karena kami adalah Indonesia yang cukup beragam, yang majemuk dalam suku, bahasa, budaya, agama, bahkan dalam masa-masa pemilihan presiden dan wakil ada perbedaan pilihan, perbedaan pandangan, tapi sungguh Tuhan akan hancurkan, patahkan segala usaha-usaha jahat yang ingin memecah belah bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hancurkan, sehingga negara kami Indonesia ini tetap satu di tengah kemajemukan. Kami saling menghargai, kami saling menghormati, hidup dengan damai, penuh kasih satu dengan yang lain. Berkati pemerintahan yang ada, sehingga kebijakan, tindakan yang dilakukan selalu mendatangkan kebaikan. Tuhan berkati negara kami Indonesia ini sebagai negara yang didapati mengalami kemuliaan Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan penyerahan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Dari hari demi hari kita bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang memberitakan Injil keselamatan dan melayani kasih kepada sesama dalam berkat Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Super Messenger, dalam perjalanan kehidupan kita di tengah dunia, tentu kita akan mendengar informasi ataupun berita buruk dalam perjalanan hidup kita. Kita belajar untuk merespon
menerima informasi dan berita buruk itu. Apapun kondisi kita boleh datang dalam doa kita kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, karena Dia sanggup mengubah berita buruk itu menjadi kebaikan demi kebaikan yang boleh kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.